Shalom sahabat-sahabat GKPS TV, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan dan kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu dalam doa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Napas kehidupan, kekuatan dan kesehatan, hari baru, di mana sebentar lagi kami akan melakukan segala aktivitas kami. Tapi kami ingin dibekali oleh firman Tuhan yang menjadi pedoman di dalam perjalanan kehidupan kami. Berfirmanlah Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat-sahabat GKPS TV, firman Tuhan yang menjadi perenungan buat kita pada saat ini di dalam menjalani kehidupan kita diambil dari Zefanya pasal yang pertama, ayatnya yang ke-7. Zefanya pasal yang pertama ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan saya bacakan di dalam Alkitab terjemahan edisi 2. Demikian firman Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan menyediakan kurban sembelihan dan menguduskan para undangannya. Demikian firman Tuhan. Sahabat-sahabat GKPS TV, bagi sebagian orang menunggu itu adalah pekerjaan yang sangat membosankan. Karena memang terkadang menunggu itu membuat orang yang menunggu tersebut merasa jengkel ataupun merasa tidak nyaman dengan penantiannya. Ada hal yang menarik yang boleh kita lihat di dalam firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan mengingatkan bagaimana supaya kita sebagai orang yang percaya memanfaatkan waktu, memakai waktu di dalam menantikan kedatangan Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan, Tuhan menyatakan bahwa Dia akan datang yang kedua kali. Bagaimana kita mempersiapkan waktu itu, memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan? Kita belajar dari kitab Zefanya pada saat ini bagaimana kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Dikatakan di dalam teks firman Tuhan buat kita pada saat ini, berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan menyediakan korban sembelihan yang menguduskan para undangannya. Ada hal yang menarik kalau kita melihat dari latar belakang kehidupan bangsa Israel, bangsa Juda pada saat itu, ketika Zefanya dipakai Tuhan untuk menyatakan suara Tuhan kepada bangsa Israel. Di mana kehidupan bangsa Israel pada saat itu semakin merosot. Mereka semakin jauh daripada Tuhan. Banyak kehidupan bangsa Israel pada saat itu yang mereka sudah menyembah dewa-dewa pada saat itu. Dan ada juga orang yang mengaku sebagai orang yang percaya, bangsa yang dipilih oleh Tuhan, tapi mereka juga menyembah dewa yang bernama Dewa Milkon. Jadi itulah konteks kehidupan bangsa pada saat itu yang sudah semakin jauh daripada Tuhan. Sehingga apa? Firman Tuhan mengatakan pada saat ini, kalau kita membaca di ayat yang sebelumnya, Tuhan mengatakan, Allah mengatakan melalui Nabi Zefanya, Dia akan mengacungkan tangannya terhadap Juda. Dikatakan di dalam ayat yang keempat, aku akan mengacungkan tanganku terhadap Juda, Yehuda dan segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala di antara para imam. Dengan kata lain, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Zefanya mengatakan melalui nubuatannya pada saat ini, ada masanya Tuhan akan datang dan melakukan penghukuman kepada umatnya pada saat itu. Makanya dikatakan di dalam ayat yang ke-7 itu, pada hari Tuhan itu, Tuhan menyediakan kurban sembelihan dan mengutus para undangannya. Ada hal yang menarik, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat firman Tuhan pada saat ini dikatakan berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Firman Tuhan ingin mengatakan bagaimana bangsa yang tetap setia di dalam kedatangan Tuhan, mereka akan berdiam dan takjub ataupun terkagum melihat bagaimana Tuhan menyatakan kehadirannya. Jadi ini yang boleh kita renungkan di dalam konteks kehidupan kita di dalam menanti kedatangan Tuhan, menanti hari Tuhan. Tapi yang satu yang pasti firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa
Tuhan akan datang kedua kali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam Zefanya ini, firman Tuhan mengingatkan bangsanya pada saat itu, bangsa Israel pada saat itu untuk tetap setia kepada Allah. Dan mereka akan melihat bagaimana Tuhan berkuasa, Tuhan berkarya di dalam kehidupan mereka. Orang yang meninggalkan Tuhan akan dihukum, dan orang yang setia akan takjub melihat karya Tuhan. Dan itu juga yang boleh kita nyatakan di dalam kehidupan kita, di dalam menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Walaupun kita tidak tahu kapan itu waktunya, tapi satu yang pasti, Tuhan pasti akan datang. Bagaimana kita memanfaatkan waktu itu? Kita pakai waktu itu untuk terus menyatakan kesetiaan kita kepada Tuhan dan pada waktunya. Dan jaminan di dalam kedatangan Tuhan yang kedua kali itu sudah dinyatakan kepada setiap orang yang percaya. Kita akan bersama-sama di dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu, mari kita memakai waktu di dalam menanti kedatangan Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita untuk terus menyatakan kesetiaan kita di dalam setiap aspek kehidupan, di dalam setiap profesi kita, pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, tetaplah kita menunjukkan bahwa kehidupan kita adalah kehidupan orang yang percaya, dan itu merupakan buah daripada iman kita di dalam menanti kedatangannya. Sehingga menunggu itu, kesempatan waktu yang Tuhan berikan, kita pakai sebaik-baiknya untuk menjalani kehidupan tetap setia di dalam Tuhan. Shalom, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang Kau ingatkan kepada kami pada saat ini. Untuk kami mempergunakan waktu yang Tuhan berikan, untuk kami terus boleh menyatakan iman percaya kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tetap setia di dalam pekerjaan kami, di dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga kami boleh memakai waktu ini dengan sebaik-baiknya. Dan kehidupan kami boleh bersaksi tentang Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga orang lain boleh melihat kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan hidup kami serahkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang terus memberkati kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang-Mu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tangan-Mu mengalir kemanapun Kau mau, tiada yang mustahil.